Karbohidrat menjadi sumber energi esensial bagi banyak kelompok masyarakat di dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Maka mengkonsumsi sumber karbo setiap harinya menjadi sebuah keharusan, bahkan menjadi rutinitas yang harus diselesaikan dalam waktu-waktu yang telah ditentukan. Ingat bahwa ketika kita mengkonsumsi karbo yang berlebihan bisa jadi mengantarkan kita kepada kondisi keracunan karbohidrat. Dan ini berujung kepada kerusakan kesehatan dan keselamatan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestylemu kali ini saya ingin sharing tentang bahaya karbo yang berlebihan bagi kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Tantangan kehidupan modern saat sekarang sangat luar biasa. Integrasi teknologi dan kehidupan kita menjadi sangat nyata. Apapun sekarang kita hanya lakukan dalam genggaman. Dengan sedikit menggerakkan jari saja, kita sudah bisa memperoleh apapun yang kita inginkan dan dalam waktu yang cukup singkat. Nah, sekarang banyak sekali tersedia platform-platform yang bisa membantu kita, terutama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Salah satunya adalah kebutuhan nutrisi dan energi yang kita butuhkan bagi kepentingan tubuh. Nah, kita lihat banyak sekali tawaran tentang makanan. Bahkan makanan-makanan ini sebetulnya tidak terlalu kita butuhkan. Tetapi makanan ini membuat kita menjadi eksis di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan bisa jadi berujung kepada validasi. Selain kecanggihan teknologi, strategi pemasaran yang diterapkan oleh setiap platform itu juga membangkitkan hasrat dari masyarakat untuk mengakses menu-menu yang ditawarkan. Penggunaan diskon, penggunaan mitra dan affiliate ini juga akan mendukung semakin viralnya menu-menu yang ditawarkan oleh platform atau tenan yang bergabung di dalam platform. Ketenaran dari sebuah makanan akan mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Masyarakat selanjutnya mengakses semuanya dengan mudah dan sekedar untuk difoto kemudian dinikmati. Namun tidak ada kesadaran dari masyarakat tentang fungsi dan manfaat dari makanan ini. Padahal di rumah sudah tersedia makanan-makanan yang memang mensupport kebutuhan energi tubuh. Teknologi telah berhasil mengantarkan bagaimana menyentuh pikiran masyarakat kita. Dengan memviralkan sebuah menu dan produk tertentu, masyarakat mau tidak mau akan tergiring untuk mengakses dan menikmatinya. Dan tanpa sadar, sebetulnya apa yang diakses dan dinikmati tidak memiliki fungsi secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan energi bagi tubuh kita. Karena kita sudah memiliki jadwal dan menu tersendiri yang tersedia di rumah. Sehingga bisa jadi gaya hidup seperti ini mengantarkan kepada kondisi yang saya katakan sebagai keracunan karbohidrat. Di mana suplai karbohidrat yang kita berikan kepada tubuh kita melampaui apa yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi hariannya. Menu-menu yang viral tersebut rata-rata berasal dari karbohidrat olahan. Coba kita perhatikan sekarang betapa banyak orang menawarkan pasta instan. Ya, makanan-makanan yang terbuat dan ditambahkan dengan ya kecap, saus yang semuanya mengandungi karbohidrat olahan. Kemudian sekarang coba perhatikan juga tawaran mie di dalam aplikasi itu berapa banyaknya. Dan itu juga karbohidrat olahan. Belum lagi makanan-makanan siap saji lainnya. Ditambah lagi, tidak hanya mengambil menu makanan, tapi juga kita mengakses minuman. Dan minuman-minuman itu rata-rata mengandung gula. Dan bahayanya lagi, gulanya adalah gula rafinasi. Gaya hidup seperti inilah yang mengantarkan kita ke gerbang keracunan karbohidrat.
Karena tubuh kita tidak mampu untuk menggunakan seluruh glukosa yang dihasilkan dari pengolahan karbohidrat yang masuk di dalam tubuh. Ingat sahabat-sahabat, bahwa karbohidrat yang olahan atau saya mengistilahkannya sebagai simple karbohidrat itu sangat mudah diserap oleh tubuh. Maka ketika tubuh sudah menyerapnya lalu tidak digunakan, maka akan berpotensi ditumpuk menjadi cadangan dan bentuknya adalah lemak. Disinilah awal yang saya katakan sebagai keracunan karbohidrat. Maka untuk tidak sampai pada keracunan karbohidrat, berikut adalah beberapa tips yang bisa menjadi acuan kita. Besar harapannya tips ini bisa membantu kita untuk keluar dari gerbang keracunan karbohidrat. Nah, yang pertama, pastikan bahwa kita menghindari makanan-makanan dari karbo olahan. Ya, pasta instan, makanan-makanan siap saji, snack-snack yang dalam kemasan, ini patut kita hindari. Yang kedua, hindari minuman-minuman yang berbasis gula, terutama yang mengandung soda. Ya sekarang kita banyak tawaran teh tapi tradisional tapi gulanya jelas akan mengancam kita. Yang ketiga, pastikan kita memahami label ingredient dari sebuah makanan. Perhatikan tingkat komposisi karbohidrat dan gulanya. Kemudian yang keempat, sadar makan. Jadi, apakah kita harus makan? Sadar makan ini mungkin bisa menjadi prinsip kita di dalam menjalani aktivitas dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Sadar makan ini lebih kepada kapan saatnya kita butuh makan, baru kita makan. Jadi, tidak setiap waktu kita makan. Dan mungkin juga perlu berpikir untuk berhenti makan 3 kali sehari. Sesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang berikutnya, kita perlu meningkatkan asupan protein dan lemak. Maka ketika kita makan, jangan mulai dari sumber karbohidratnya. Nasi. Nasi itu nanti kita makan terakhir. Yang kita makan pertama adalah lauknya. Ikan, telur, atau ya daging itu kita makan lebih dahulu, baru kita susuli dengan karbohidratnya. Niscaya kita bisa mengendalikan nafsu kita. Dan yang terakhir adalah biasakan memperbanyak asupan air putih, terutama pada kondisi-kondisi lapar palsu. Loh, kok ada lapar palsu? Apa sih lapar palsu itu? Lapar sejatinya itu ketika otak kita sudah tidak mampu bekerja atau tubuh kita dalam kondisi sangat lemas. Maka selain itu adalah lapar palsu. Dan ketika lapar palsu itu hadir, caranya sangat sederhana. Cukup diatasi dengan air putih hangat atau minuman-minuman yang tanpa gula. Insya Allah laparnya akan hilang. Adaptasi dan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi itu adalah sebuah keniscayaan. Namun, menjaga kesehatan dan kelangsungan tubuh kita adalah sebuah kewajiban. Nah, sahabat-sahabat, bila video ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga kita tetap sehat dan istiqomah dalam menjalani hari-hari kita. Lifestyle-mu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.